Assalamualaikum semuanya. Saya harus mengabarkan pada kalian bahwa saya berencana akan memunculkan wajah saya di depan kamera dan bercerita secara monolog. Insya Allah saya akan melakukannya setelah Lebaran tahun depan, 6 bulan lagi. Semoga kita semua selalu aman. Baik, mari kita masuk ke cerita. Pada tanggal 9 Agustus di RG Kar Medical College Kolkata, India, para dokter bersiap untuk pengobatan dan penyembuhan. Namun, apa yang seharusnya hanya menjadi hari rutin berubah menjadi kelam dan mengerikan. Ketika para staf magang menemukan tubuh setengah telanjang seorang wanita berusia 31 tahun di aula seminar. Penemuan itu cukup untuk mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh institusi. Wanita itu bernama Moumita Debnat, seorang dokter magang di rumah sakit itu. Tempat di mana dia bekerja, sebuah ruangan yang seharusnya aman dan tentram, telah menjadi tempat tragedi. Insiden tersebut kemudian memicu kontroversi dan kekhawatiran publik. Kolega dan masyarakat berusaha mengungkap kebenaran di balik peristiwa yang mengejutkan itu. Kasus penyerangan seksual dan pembunuhan seorang dokter di Kolkata bukan sekedar kisah kejahatan, namun merupakan cerminan dari isu keselamatan yang lebih luas, tentang rasa keadilan dan kepercayaan yang sudah mereka berikan pada institusi mereka. Penemuan tubuh seorang dokter muda di ruang seminar itu dengan cepat memicu alarm dan polisi datang. Saat penyelidik memulai pekerjaan mereka menemukan barang-barang milik wanita tersebut, yaitu tas berisi laptop, ponsel, dan earphone Bluetooth tergeletak di sampingnya. Ahli forensik tiba sekitar pukul 11.30 dan dengan cepat menjadi jelas bahwa itu bukan kasus biasa. Sebelumnya, pada pukul 10.53, keluarga korban menerima telepon dari rumah sakit. Pertama-tama, pihak rumah sakit memberitahu mereka bahwa putri mereka tidak sehat dan hanya 22 menit kemudian berita buruk datang. Rumah sakit mengatakan bahwa anak mereka telah mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika orang tua korban tiba di rumah sakit karena suatu alasan, mereka harus menunggu 3 jam yang menyiksa sebelum diizinkan untuk dapat melihat putri mereka yang sudah meninggal. Tubuh putrinya dipenuhi setidaknya 11 bekas luka yang berbeda di kaki, leher, jari tangan, dan bibir. Luka-luka itu tidak sesuai dengan penjelasan sederhana tentang kematian yang dilakukan sendiri oleh anaknya. Orang tuanya mengungkapkan bahwa ada upaya untuk membingkai kematian anaknya sebagai tindakan yang dilakukan sendiri. Tetapi bukti mengatakan cerita yang berbeda, membuat semua orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang jauh lebih jahat sedang dimainkan. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan sangat menyedihkan. Posisi badan secara tidak wajar ditekuk dengan sudut 90 derajat. Kasur biru itu basah oleh darah. Dia setengah telanjang dengan celana jeans dan celana dalam coklat dibuang di sampingnya. Jepit rambut ditemukan sangat dekat dengan bagian pribadinya dan kacamata yang rusak telah menembus matanya menyebabkan darah merembes keluar. Ayahnya mengambil foto tubuhnya dan yakin bahwa putrinya telah diserang dan dibunuh dengan kejam. Laporan otopsi mengkonfirmasi bahwa dokter muda itu telah diserang secara seksual dan dibunuh secara brutal. Dia menderita luka parah termasuk luka di area pribadinya yang menunjukkan kekejaman yang luar biasa. Kepalanya dibenturkan ke dinding dan seperti yang saya katakan, pecahan kaca dari kacamatanya menancap di bola matanya. Penyerang juga menekan mulutnya meninggalkan goresan di wajahnya dan akhirnya membekapnya sampai mati. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penyerangan itu terjadi antara pukul 3 dan 6 pagi. Perlu dicatat bahwa ada laporan mengenai tingkat cederanya dan beberapa menyebutkan tulang selangka dan tulang punggul korban retak. Kebrutalan itu membuktikan bahwa pelaku lebih dari 1 orang. Tapi seorang komisaris polisi mengatakan laporan postmortem tidak menunjukkan adanya patah tulang dan penyebab kematian adalah pencekikan yang awalnya diklasifikasikan sebagai kematian yang tidak wajar. Pada tanggal 9 Agustus, para politisi dan pejabat mulai berkunjung ke rumah orang tua korban untuk menyampaikan bela sungkawa.
Baik, sekarang mari kita susun garis waktu menjelang kematiannya pada malam kejadian. Saat itu, rumah sakit sepi. Sekitar pukul 22.30, dokter menerima telepon dari pacarnya, tetapi mereka tidak berbicara lama karena pacarnya sibuk. Maumita kemudian berbicara dengan ibunya pada pukul 23.30. Setelah itu, Maumita memesan makanan secara online. Pada pukul 1.30, dia dan 4 rekannya berkumpul di ruang seminar untuk makan dan menonton final Olimpiade Javelin. Sekitar pukul 2.30, 4 rekannya meninggalkannya sendirian di ruang seminar. Sebuah ruangan besar yang sering digunakan oleh dokter wanita untuk beristirahat pada shift malam. Ruangan itu memiliki satu pintu masuk tanpa grendel kunci. Dokter Maumita memilih tempat tidur di belakang pilar untuk keamanannya. Ia membungkus dirinya dengan selimut merah dan berbaring di karpet biru untuk tidur. Pada pukul 3 pagi, dia dibangunkan sebentar oleh pekerja magang yang memerlukan pemeriksaan laporan. Dalam keadaan mengantuk, dia menyuruh pekerja magang untuk menunjukkannya kepada orang lain dan kembali tidur. Tetapi sayangnya, seseorang dengan niat gelap mengintai dan kemudian di pagi hari, tubuhnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sebelum penyelidikan mendapatkan titik terang, rumah sakit menghadapi pengawasan ketat karena tindakannya yang mencurigakan setelah kematian dokter magang tersebut. Pertama, staf rumah sakit memberitahu orang tua Maumita bahwa kematian putrinya adalah perbuatannya sendiri. Kedua, pihak rumah sakit dengan cepat membentuk tim investigasi yang terdiri dari dokter magang dan psikiater. Tim investigasi itu membuat banyak orang percaya bahwa dokter Maumita memang mengalami depresi. Mungkin itu untuk mengalihkan perhatian dari penyebab kematian sebenarnya. Hal-hal itu menimbulkan kekhawatiran serius dan orang-orang mulai mencurigai kepala rumah sakit mengingat latar belakang kontroversialnya. Kepala rumah sakit, Dr. Sandeep Ghosh, dikenal karena kedekatannya dengan partai yang berkuasa dan reputasinya dalam menjalankan institusi tersebut melalui tuduhan ketakutan dan intimidasi, termasuk menerima suap dari proyek rumah sakit yang memasok alkohol kepada mahasiswa. Meskipun Dr. Sandeep telah dimutasi sebanyak 2 kali, Dr. Sandeep berhasil kembali berkuasa dengan didukung oleh mahasiswa setia yang bersekutu dengan partai yang berkuasa. Lalu, menyusul kemarahan publik atas kontroversi seputar reputasinya, Dr. Sandeep akhirnya mengundurkan diri. Namun alih-alih menerima pengunduran dirinya, pemerintah diam-diam memindahkannya ke Kolkata National Medical College. Itu membuat banyak orang frustasi karena lemahnya keadilan dan fakta bahwa semua tuduhan-tuduhan serius itu tetap tidak tersentuh oleh hukum. Investigasi meningkat dengan cepat. Polisi mulai menanyai orang-orang dan meninjau rekaman CCTV, tetapi ada kesenjangan yang nyata. Tidak ada rekaman dari TKP yang sebenarnya. Pihak berwenang menyatakan bahwa kamera CCTV di ruang seminar tidak berfungsi pada hari itu, sehingga polisi harus mengandalkan pada cuplikan dari bagian lain gedung. Setelah meninjau kembali rekaman CCTV, mereka melihat seorang laki-laki bercelana pendek dan kaos tanpa lengan terlihat dengan santai berjalan menyusuri koridor lantai 3 menuju ruang seminar sekitar pukul 4 pagi. Dia terlihat memakai earphone sambil memasuki ruang seminar. 40 menit kemudian, laki-laki yang sama terlihat keluar, namun earphone yang dikenakannya sudah tidak ada. Polisi teringat ada earphone Bluetooth ditemukan di samping tubuh korban. Jadi mungkinkah itu miliknya? Sanjay Roy dengan cepat menjadi tersangka dan latar belakangnya yang kemudian terungkap menjelaskan bagaimana dia mendapat akses ke rumah sakit tanpa dihalangi oleh penjaga. Dia adalah seorang relawan yang bekerja dengan kru penanggulangan bencana. Mulai tahun 2019, rumah sakit memberinya akses ke semua departemen. Ketika ditanyai, Sanjay mengklaim dia ada di sana untuk mengunjungi pasien yang dia kenal, tetapi polisi tidak dapat mengidentifikasi pasien itu. Ceritanya mulai berantakan ketika dia menyebutkan kehilangan earphone-nya. Polisi dengan cepat menyalakan opsi Bluetooth di ponselnya dan dipasangkan dengan earphone yang tertinggal di ruang seminar, memastikan bahwa itu adalah miliknya.
Dan ya, earphone itu memang miliknya. Investigasi mengungkapkan malam itu dia mabuk berat. Setelah tengah malam, Roy dan temannya kembali ke rumah sakit. Dia mengaku sekitar jam 4 pagi dia memasuki ruang seminar tempat korban tidur dan mencekiknya. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap korban, kemudian meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke rumah temannya yang adalah seorang petugas polisi Kolkata. Namun, beberapa hari kemudian, Sanjay menarik kembali pengakuannya dengan mengklaim bahwa dia dijebak dan bahwa dia tidak bersalah. Media lokal mengungkap rincian yang mengkhawatirkan tentang Sanjay Roy yang memiliki riwayat ketertarikan seksual yang mengganggu terhadap penyiksaan. Laporan media menyoroti kecanduannya terhadap konten pornografi, perilaku kasar dalam 4 pernikahan yang gagal, dan pola pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Tapi hingga saat ini, bahkan setelah Sanjay Roy ditangkap, keraguan dan kecurigaan terus tumbuh seputar cara penanganan kasus ini. Tekanan dan protes dari masyarakat bahwa polisi tidak menangani kasus tersebut dengan baik membuat Pengadilan Tinggi Kolkata mendiskualifikasi polisi Kolkata ke polisi CBI. Ketika CBI mengambil alih penyelidikan, mereka menemukan bahwa TKP telah diubah. Ditemukan juga bahwa ada 151 mg cairan sperma ditemukan di tubuh korban, yang menunjukkan adanya lebih dari 1 penyerang. Namun klaim itu kemudian dibantah oleh pengadilan. Kasus ini menjadi simbol dari permasalahan yang lebih luas mengenai bagaimana kejahatan tersebut ditangani dan apakah sistem tersebut mampu memberikan keadilan. Penyelidikan CBI masih berlangsung. Mereka sekarang memeriksa dengan cermat daftar panggilan dan pesan mantan kepala rumah sakit Sandeep Ghosh. Dr. Sandeep diinterogasi selama 3 hari berturut-turut. Penyelidik terus menekannya tentang panggilan telepon yang dia lakukan sebelum dan setelah mengetahui kematian dokter tersebut. CBI telah menginterogasi 20 orang, termasuk petugas polisi Kolkata. Kasus tersebut memicu kemarahan nasional dengan tuntutan keadilan bagi korban dan lingkungan kerja yang aman bagi para profesional medis di rumah sakit. Sanjay Roy yang merupakan tersangka utama kini sudah ditahan, tetapi masih banyak ketidakpastian. Tidak ada yang tahu pasti apakah dia bertindak sendiri atau ada orang lain yang terlibat. Tapi saya akan mencoba menerka-nerka dengan pikiran saya sendiri. Coba bayangkan, jika tidak ada orang di dalam rumah sakit yang terlibat, bagaimana tersangka tahu korban sendirian? Dan bagaimana tidak ada yang mendengar teriakannya meskipun ada pekerja magang lain yang bertugas pada malam itu? Maksud saya, ini adalah rumah sakit yang besar, bukan rumah sakit kecil di pinggiran yang sepi pengunjung dan staf rumah sakit. Mau tidak mau, semua mata kita sekarang menyoroti kegagalan yang sedang berlangsung ini. Kisah ini bukan hanya tentang seorang dokter magang yang dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi, tetapi dia adalah satu-satunya anak dari sebuah keluarga dan kematiannya merupakan kehilangan yang sangat teramat besar bagi orang tuanya. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum keadilan tercapai? Sayangnya, jawabannya masih sulit dipahami. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.